warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kedua. Saya Rizky Berita. Saya Nastainul Haq Salam. Saya Muhammad Arwin. Di video kali ini kami akan membahas 3 konsep penting dalam akuntansi dan analisis sederhana laporan keuangan, di mana konsep akuntansi yang pertama yaitu mengapa pendapatan diterima di muka dikategorikan sebagai liabilitas. Baik, langsung saja. Mengapa pendapatan diterima di muka dikategorikan sebagai liabilitas? Karena walaupun perusahaan sudah menerima uang, pendapatan tersebut belum sepenuhnya menjadi hak perusahaan karena jasa atau barangnya belum diberikan. Dalam akuntansi berbasis aktual, pendapatan diakui saat jasa sudah diberikan, bukan saat kas diterima. Jadi, meskipun kas bertambah, perusahaan masih memiliki kewajiban. Karena itu, dicatat sebagai liabilitas. Kemudian yang kedua yaitu apakah beban selalu mengurangi cash? Jawabannya tidak selalu. Beban adalah pengorbanan ekonomi, tapi tidak selalu langsung mengurangi cash. Contohnya, jika membayar listrik, maka beban naik dan cash berkurang. Namun, ada juga beban yang tidak mengurangi cash, seperti penyusutan. Aset digunakan dan nilainya berkurang, tapi tidak ada uang yang keluar. Kemudian yang ketiga yaitu utang besar, apakah aman? Baik, yang ketiga, utang besar apakah aman? Jika perusahaan memiliki utang besar, tetapi asetnya lebih besar, apakah aman? Jawabannya belum tentu. Secara dasar, jika aset lebih besar dari utang, berarti perusahaan masih memiliki. Baik teman-teman, kita akan membahas analisis sederhana laporan keuangan, mulai dari pengelompokan akun, perhitungan laba, sampai melihat kondisi keuangan perusahaan. Nah, yang pertama itu pengelompokan akun. Kita kelompokkan akun menjadi 3 bagian, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset terdiri dari kas besar 50 juta rupiah dan piutang 20 juta rupiah. Jadi total aset adalah 70 juta rupiah. Nah, selanjutnya liabilitas, yaitu utang usaha sebesar 30 juta rupiah. Dan terakhir ekuitas, terdiri dari modal awal 25 juta rupiah, pendapatan 40 juta rupiah, serta beban 15 juta rupiah. Nah, bagian kedua adalah laba bersih. Sekarang kita hitung laba bersih. Rumusnya adalah pendapatan dikurangi beban, 40 juta rupiah dikurangi 15 juta rupiah. Hasilnya adalah laba sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya kita hitung ekuitas akhir. Modal awal ditambah laba yaitu 25 juta ditambah 25 juta. Maka ekuitas akhirnya menjadi 50 juta. Kemudian cek persamaan akuntansi. Kita cek apakah laporan ini seimbang. Aset sebesar 70 juta rupiah, sedangkan liabilitas ditambah ekuitas adalah 30 juta ditambah 50 juta, yaitu 80 juta rupiah. Ternyata hasilnya tidak seimbang, artinya ada kesalahan atau data yang belum lengkap. Kemudian selanjutnya analisis kondisi keuangan. Dari analisis ini, perusahaan sebenarnya dalam kondisi cukup baik. Perusahaan memperoleh laba sebesar 25 juta rupiah. Ini menunjukkan usaha yang menguntungkan. Selain itu, aset lebih besar dari utang, sehingga perusahaan tergolong aman. Namun karena data belum seimbang, laporan ini belum bisa dikatakan valid secara akuntansi dan perlu diperiksa kembali. Sebagai kesimpulannya, perusahaan memiliki kondisi yang menguntungkan dan cukup aman, tetapi masih ada ketidaksesuaian data yang harus diperbaiki. Terima kasih sudah menonton, semoga perjalanan ini membantu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.